Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirawati. Saya adalah salah satu mahasiswi STEM Bengkulu dengan Laboh, jurusan dakwah dan komunikasi Islam, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di video kali ini saya akan membahas tentang praktik Maulid di Aceh Barat. Nah, di Aceh Barat, peringatan Maulid Nabi dikenal luas sebagai Kanduri Maulud atau Kenduri Maulid. Tradisi ini bukan sekedar acara seremonial, tetapi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat. Perayaan ini biasanya dilaksanakan secara bergiliran antar kampung atau desa dan berlangsung selama beberapa minggu dalam bulan Maulid atau Rabiul Awal. Tradisi ini melibatkan semua lapisan masyarakat, laki-laki, perempuan, pemuda, hingga anak-anak. Partisipasi kolektif ini menjadikan Maulid tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial dan penguatan solidaritas masyarakat. Latar belakang munculnya tradisi Maulid di Aceh Barat. Secara historis, Aceh dikenal sebagai salah satu pusat awal penyebaran Islam di Nusantara. Sejak abad ke-13, Islam berkembang pesat melalui jalur perdagangan dan dakwah ulama. Dalam proses ini, para ulama tidak hanya mengajarkan syariat, tetapi juga berusaha menyesuaikan dakwah dengan budaya lokal. Di Aceh Barat, tradisi kenduri kemudian diislamisasi dengan memasukkan unsur doa, salawat, dan pengajian. Hal ini membuat Maulid Nabi menjadi media dakwah yang efektif karena masyarakat dapat menerima ajaran tanpa merasa tercabut dari budaya mereka. Analisis dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif menilai praktik keagamaan berdasarkan sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran, hadis, dan pandangan ulama. Dalam perspektif normatif, substansi Maulid Nabi di Aceh Barat mengandung banyak nilai yang sejalan dengan Islam. Contohnya yang pertama, pembacaan salawat adalah amalan yang dianjurkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Yang kedua, sedekah makanan kepada masyarakat termasuk amal saleh yang sangat dianjurkan dalam Islam. Yang ketiga, ceramah tentang sirah Nabi berfungsi sebagai media pendidikan akhlak dan keteladanan. Namun, secara normatif juga diakui bahwa Rasulullah dan para sahabat tidak secara khusus memperingati Maulid dalam bentuk acara tahunan. Karena itu, sebagian ulama menyebutnya sebagai bid'ah, tetapi juga banyak ulama lain memandangnya sebagai bid'ah hasanah atau inovasi yang baik karena tujuannya untuk menghidupkan kecintaan kepada Nabi dan memperkuat keimanan. Di Aceh Barat, praktik Maulid dipahami bukan sebagai kewajiban agama, melainkan sebagai tradisi ibadah sosial yang bernilai pahala selama tidak mengandung unsur syirik, pemborosan, atau kemaksiatan. Selanjutnya, analisis dengan pendekatan historis. Pendekatan historis melihat Maulid Nabi sebagai produk perkembangan masyarakat sepanjang waktu. Dalam konteks Aceh Barat, sejarah menunjukkan bahwa tradisi ini lahir dari pertemuan antara Islam dan budaya lokal. Secara historis, perayaan Maulid di Aceh Barat juga berfungsi sebagai yang pertama media dakwah untuk mengajarkan ajaran Islam secara kolektif. Yang kedua, sarana integrasi sosial yang memperkuat hubungan antar warga. Yang ketiga, simbol identitas keislaman masyarakat Aceh yang dikenal kuat dengan tradisi religius. Karena itu, Maulid Nabi berkembang menjadi bukan hanya peristiwa keagamaan, tetapi juga peristiwa sosial dan budaya yang menandai kebersamaan masyarakat. Kesimpulannya, berdasarkan analisis normatif dan historis, praktik Maulid Nabi di Aceh Barat, khususnya dalam bentuk Kanduri Maulud, menunjukkan bahwa tradisi ini adalah perpaduan antara agama dan budaya. Unsur keagamaannya tampak dalam salawat, doa, pembacaan sirah Nabi, dan nilai sedekah. Unsur budayanya terlihat dalam bentuk kenduri, gotong royong, pembagian peran sosial, dan tradisi makan bersama. Keduanya menyatu dan saling menguatkan sehingga Maulid Nabi di Aceh Barat tidak dapat dipisahkan secara tegas antara yang agama dan yang budaya, melainkan menjadi ekspresi Islam yang hidup dalam konteks lokal. Nah, sekian video dari saya tentang pembahasan Maulid Nabi yang ada di Aceh Barat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.